وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Wanifidina azani Allah wa iyyakum. Kita masuk di bab yang baru, yaitu syarat jual beli. Nah, maka di sini dikatakan bahwasanya jual beli sama seperti amalan lainnya, memiliki syarat yang perlu diperhatikan sehingga bisa membuat jual beli tersebut sah. Syarat dalam jual beli tersebut mencakup satu syarat yang berkaitan dengan penjual dan membeli, yang kedua syarat yang berkaitan dengan barang atau alat tukar jual belinya. Maka syarat yang berkaitan dengan penjual dan membeli itu ada 3. Yang pertama ridho antara penjual dan membeli. Allah Ta'ala berfirman, illa antakuna tijaratan antara minkum. Jual beli harus ada keridhaan. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri berkata radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, innamal bai'u antarodin. Jual beli itu atas dasar ridho. Dalam hadis yang lain dikatakan, la yahillu malum ri'in illa bitibin nafsin minhu. Gak halal harta seorang kecuali dengan ridho pemiliknya. Namun jika ada paksaan dalam jual beli dengan cara yang benar, semisal seorang hakim memutuskan untuk memaksa menjual barang yang jatuh pailit karena utang untuk melunasi utang-utangnya, maka itu juga boleh. Jadi kalau sifatnya maksa, maka ini harus diserahkan kepada pemerintah yang diwakili oleh hakim atau polisi atau jaksa. Jadi ada orang punya utang, nggak bisa nyaur. Nah, yang ngutangi lapor ke hakim, terus sama hakim hartanya disita terus dilelang. Itu boleh kalau yang melakukan hakim ya. Kemudian kedua, orang yang melakukan akad jual beli diizinkan untuk membelanjakan hartanya. Mereka yang diizinkan adalah merdeka mukallaf, memiliki sifat rusdu, yaitu dapat membelanjakan harta dengan baik. Kalau orang gila, orang sindrom Down gitu, maka tidak sah jual belinya. Adapun anak kecil, orang yang kurang akal dan yang tidak bisa membelanjakan harta dengan benar, termasuk orang gila, tidak boleh melakukan jual beli. Begitu pula dengan seorang budak kecuali dengan izin tuannya. Catatan rusdu menurut mayoritas ulama ada ketika telah mencapai masa balik. Jadi kalau orang sudah balik itu harusnya itu punya rusdu, satu kemampuan untuk ngecake duit gitu. Tapi kalau cah cilik-cilik mbok kayak duit 10 juta ya paling disebar itu. Sebar atau buat dibagi-bagikan. Ketika telah mencapai balik atau telah tua renta, belum memiliki sifat rusdu, maka keadaannya akan dihajar, boikot dan melakukan transaksi jual beli. Sifat rusdu ini datang bersamaan dengan masa balik. Ya, namun ada sebagian sifat rusdu datang telat, ada yang baru memiliki sifat tersebut seberapa lama setelah balik. Kemudian masalah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil. Perlu diketahui bahwa anak kecil tidak lepas dari 2 keadaan, yaitu pertama belum tamyiz. Anak yang belum tamyiz jika melakukan transaksi jual beli nggak sah. Kapan usia tamyiz? Tamyiz itu bisa membedakan antara yang baik dan benar, yang salah sama yang benar, yang baik dan yang buruk. Maka para ulama berkata bahwa usia tamyiz yaitu ketika anak sudah mengenal mana bahaya dan mana yang manfaat. Karena kata tamyiz berasal dari kata membedakan mana yang baik dan buruk setelah mengenalnya. Yang jadi standar seorang dibebani syariat yaitu taklif adalah ketika sudah balik, bukan telah tamyiz. Seorang anak yang masih tamyiz bisa berarti belum balik jika meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman tidaklah mendapatkan hukuman karena pena catatan amal terangkat dari orang-orang yang belum balik. Dan yang kedua, anak yang belum sudah tamyiz, ada beberapa rincian yaitu jika akad yang dilakukan adalah akad yang murni manfaat seperti menerima hibah, wakaf dan seterusnya, maka sah akad tersebut. Ya, begitu pula sah melakukan akad yang menurut uruf sepele atau sedikit. Anak kecil beli cilok boleh, anak kecil beli es krim boleh, anak kecil beli es dongdong boleh, sah gitu. Karena madorotnya sedikit atau horornya sedikit. Jika akad yang dilakukan murni mengandung madorot bahaya, maka tidak sah akad tersebut walaupun diizinkan oleh walinya. Anak kecil beli tanah 1 hektar, kasih duit 1 koper, jika masih samar akad tersebut ada manfaat ataukah bahaya, maka harus dengan izin wali. Allah. Masalah jual beli orang gila. Ibu Arafah mengatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang gila, maaf Ibnu ya bukan Ibu. Ibnu Arafah mengatakan bahwa jual beli yang dilakukan orang gila itu tidak bisa dikatakan sah atau mesti menunggu keputusan penguasa. Jika penguasa membolehkan maka sah, jika tidak maka tidak sah. Jadi, wah, sonuku motornya atau rumah wong edian gitu kan.
cuma 100.000 rupiah gitu kan. Maka ya orang-orang yang nggak terima dengan keadaan itu lapor ke penguasa, biar penguasa nengahin. Jika boleh ya sah, jika tidak maka tidak sah. Masalah ini sama dengan masalah khiyar, memutuskan jadi apa enggak jual belinya. Gitu. Maka dikatakan bahasanya misal ada orang yang melakukan transaksi jual beli lantas gila dalam waktu tertentu, maka hak orang tersebut berada dalam khiyar, yaitu beralih kepada penguasa. Ya, pas dol tinuku waras, begitu udah deal ya kok gila gitu. Maka ya hartanya dikontrol beralih kepada penguasa. Namun yang lebih tepat dalam masalah ini adalah keadaan orang gila sama dengan orang yang maktuh, yaitu pikirannya kurang waras. Ya, gila itu kurang waras. Dalam keadaan orang gila tersebut semisal dengan anak kecil yang belum memiliki sifat tamyiz, belum bisa membedakan. Sehingga yang tepat jual beli yang dilakukan oleh orang gila nggak sah. Wallahu ta'ala. 3, orang yang melakukan akad adalah sebagai pemilik barang atau alat tukar menukar, atau bertindak sebagai wakil yang bukan pemilik dan tidak boleh menjual yang bukan miliknya kecuali jika telah mendapatkan izin dari pemilik tersebut. Yang terakhir ini dikenal dengan jual beli fuduli. Mengenai syarat harta harus dimiliki dapat dilihat dalam hadis Hakim bin Hizam di mana Nabi SAW pernah bertanya, ya Rasulullah, pernah ditanya, ya Rasulullah, ya'tini ar-rajul fayas'aluni al-bai'a laisa indi abi'uhu minhu. Ya Rasul, ada seorang yang mendatangi lalu yang mintaku untuk menjual kepadanya barang yang belum aku miliki. Aku nggak punya barangnya. Motormu dolen, iki dudu motorku. Kemudian summa atba'uhu lahu minasuk qala la tabi malaisa indak. Kemudian ya toh, aku membelinya dari pasar. Apakah aku membelinya dari pasar? Dia SAW kemudian menjawab la tabi ma laisa indak. Silakan jual beli, lama nggak ada larangannya. Nah, larangannya apa? Kalau memang bukan milikmu, belum dikuasai oleh kamu, ya jangan dijual. Berarti haram menjual barang yang belum dimiliki. Hadis Urwah yang penulis sebutkan nanti menunjukkan bahwa jual beli boleh diwakilkan pada. Masalah selanjutnya yaitu jual beli fuduli. Jual beli fuduli adalah jual beli di mana seorang membelanjakan harta orang lain tanpa ada izin. Dititipi, Yahya nitip sejuta. Pas saya minta, hadis Pak. Hadis yang membicarakan tentang jual beli fuduli adalah hadis Urwah berikut ini. An Urwah, dari Urwah, yakni Ibni Abi Ja'di al-Barigi, itu Abi Jaldi al-Barigi, Ja'di al-Barigi. Allah mengatakan atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia pernah berkata bahwa Nabi SAW telah memberinya, atau Nabi SAW Nabi pernah memberinya dinaron yastari bihi adhiyah, 1 dinar 4,25 gram emas atau 4,2 juta gitu, dalam rangka untuk membeli kambing, au syatan atau domba. Kemudian Fastaro syata ini, kemudian dia beli 2 domba. Bapak ihdahuma bidinarin, sambil jalan jual, fa'atahu bisyatin wa dinarin. Dan balik dengan membawa kambing 1 dan koin dinar 1. Fata'alahu bil barokah. Kemudian Nabi SAW mendoakannya dengan keberkahan. Fi bai'ihi wa kana lahu ishtara turaban la robiha fihi. Nabi SAW kemudian melihat, tuh kok ini kok harusnya beli 1 kok dapat 1 plus duit. Nah, dia si Urwah tadi menjelaskan gini, kemudian Nabi malah mendoakan dengan keberkahan bibai dalam jual belinya dengan mengatakan lawistaro turoban la roja'afi. Ya, sekiranya ya la robiha fi. Seandainya ia membeli debu, maka ia pun pasti mendapatkan keuntungan dari debu. Jadi didoakan supaya jual belinya tambah barokah. Hadis di atas menunjukkan bolehnya jual beli fuduli, yaitu membelanjakan harta orang lain tanpa izin karena uang yang dibawa oleh Urwah sebenarnya hanya diperintahkan untuk membeli 1 kambing. Dan Nabi ngasih 1 itu maksudnya dipegang sama Urwah kok malah tinggal beli kambing yang lain.
Jadi Urwah hanya disuruh beli satu, tapi kok malah kemudian dibelikan lebih dari satu, dan kemudian Nabi SAW menyetujuinya. Nah, misal si A menjual mobil kepada si B. Nah, karena menganggap maslahat, walaupun tanpa izin dari si B, milik mobil, maka karena si A memberitahu kepada si B bahwa mobilnya telah dijual, maka yang terjadi setelahnya si B mengucapkan terima kasih, karena mungkin ia sebenarnya juga punya niat untuk menjual, namun belum kesampaian. Ketika sudah mendapatkan izin dari si B, jual belinya tetap dihukum sah. Jadi kita jual mobil orang, kemudian kita ngomong, mobilmu tak betul. Kalau dia ridho, sah. Namun jika ia tidak ridho, maka tidaklah sah jual beli tersebut dan kembali. Ringkasnya, jual beli fuduli itu sah jika telah diizinkan oleh seorang pemilik harta, maka itu adalah pendapat yang tepat dari pendapat para ulama yang ada. Baik, ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya cukupkan, saya rasa sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.